Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas agama Islam kelompok 17. Di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. 1. Dimas Dwi Permana. 2. Anita sebagai saya sendiri. 3. Gladys Agustina. 4. Muhammad Rizky Ibrahim Saputra. 5. Marsyanda Anandita Putri. 6. Syamir Talib. Lanjut. Di sini kami akan menjelaskan tentang hadis sebagai sumber hukum dan sumber ajaran Islam. Lanjut. Al-hadis atau al-sunnah. Definisi etimologis. Hadis, baru, dekat, kabar, dan lain-lain. Sunnah, jalan, tradisi, cara, dan lain-lain. Terminologis, segala sesuatu yang berasal dinukil dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan beliau. Istilah yang hampir identik, sunnah, hadis, kabar, dan atsyar. Lanjut, Dimas. Struktur komponen hadis. Yang pertama, sanad, persambungan pembawa dan penerima hadis. Yang kedua, matan, isi atau materi hadis. Yang ketiga, rawi, pembawa atau meriwayatkan hadis atau sanad terakhir. Lanjut. Macam-macam hadis dalam bentuknya yaitu qauliyah, fi'iliyah, taqriyah. Dalam jumlah perawi, mutawir, masyhur, dan ahad. Dengan dalam kualitas syahid, dalif, maudhu, atau palsu. Ya, atau diterima dan atau tidaknya, makbul dan mardud, berdasarkan nisbah, qudsi, marfu, mauquf, dan maktu. Pembagian lain, mu'an'an, munkati, dan lain-lain. Lanjut. Hadis ditinjau dari kuantitas rawi, terdiri atas dua bagian, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. 1. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak terbatas jumlahnya, mulai dari awal sanad sampai akhir sanad. 2. Hadis ahad yaitu hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. 3. Hadis masyhur yaitu hadis yang memiliki banyak jalan, tetapi terbatas jumlahnya, lebih dari 2 dan tidak sampai pada batas mutawatir. Lanjut. Hadis ditinjau dari kualitas rawi. Yang pertama ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Ya, lanjut. Yang pertama ada hadis sahih. Definisinya ada dua. Yang pertama menurut lughat artinya sehat, dan yang kedua menurut ahli hadis adalah hadis yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang yang sama sampai berakhir pada Rasulullah SAW atau sahabat atau tabi'in, bukan hadis yang syadz atau kontroversi dan terkena ilat yang menyebabkan cacat dalam penerimanya. Kemudian syarat dari hadis sahih, yang pertama ada rawinya bersifat adil, kemudian bersifat dhabit, sanadnya bersambung, tidak berilat, dan tidak syadz atau janggal. Kemudian ada hadis hasan. Yang pertama definisinya adalah menurut lughat adalah sifat musyabahah dar al-husna yang berarti bagus. Kemudian yang kedua menurut Ibnu Hajar, hadis hasan adalah khobar ahad yang dinukil oleh orang yang adil, kurang sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, tidak cacat, dan tidak syadz. Kemudian pembagian hadis hasan ada dua. Yang pertama adalah hasan li zaitihi, yaitu hadis yang memenuhi segala syarat-syarat hadis hasan sebagaimana syarat dalam hadis sahih, kecuali bahwa para rawinya hanya termasuk kelompok keempat atau syaduk, atau istilah lain yang setara atau dengan tingkatan tersebut. Yang kedua, hasan li ghairihi, yaitu hadis dhaif yang bukan dikarenakan rawinya pelupa, banyak salah, dan bukan pula orang fasik, yang mempunyai mutabi' dan syahid.
Kemudian yang ketiga ada hadis dhaif. Definisinya ada dua. Yang pertama, menurut Fuqahat adalah lemah atau lawan dari qawi, yang berarti yang kuat. Kemudian yang kedua, menurut muhaddisin, hadis dhaif adalah semua hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat bagi hadis yang diterima, dan menurut pendapat kebanyakan ulama, hadis dhaif adalah yang tidak terkumpul padanya sifat hadis sahih dan hasan. Penyebab tertolaknya hadis ada dua. Yang pertama, terwujudnya cacat-cacat pada rawinya, baik tentang keadilan ataupun kedabitannya. Kemudian yang kedua, ketidakbersambungannya sanad, dikarenakan adanya satu orang rawi atau lebih yang digugurkan, atau saling tidak bertemu satu sama lain. Ya, lanjut. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran. 1. Sumber hukum kedua. 2. Menguatkan dan menjelaskan hukum-hukum ta'kid dan takrir. 3. Bayan atau penjelas. Bayan terbagi menjadi 3, yaitu bayan merinci, tafsil, bayan mengkhususkan, taksis, bayan membatasi, dan takyid. Keempat, menetapkan hukum baru, tasyri'. Lanjut. Posisi sunnah terhadap Al-Quran. Pertama, konfirmator hukum Al-Quran. Kedua, interpretator hukum Al-Quran. Ketiga, argumentator eksistensi nasakh. Keempat, produsen hukum secara mandiri, sebab Al-Quran tidak menyinggungnya. Otoritas hadis sebagai sumber hukum Islam. 1. Kedudukannya hadis dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran Islam. Menurut jumhur ulama adalah menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Hal tersebut terutama ditinjau dari segi wurud dan thubutnya adalah bersifat qat'i, dan sedangkan hadis kecuali yang berstatus mutawatir sifatnya adalah qat'i, pasti didahulukan daripada yang zanni, yang relatif. Bila menyimak ayat-ayat Al-Quran, setidaknya ditemukan sekitar 50 ayat yang secara tegas memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Di antara dikemukakan sebagai berikut. Wama atqukumur rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Lanjut. Adapun kelompok yang menolak otoritas hadis disebut dengan kelompok ingkar as-sunnah. Lanjut. Perbedaan hadis nabawi dan hadis qudsi. Hadis qudsi dengan hadis nabawi pada dasarnya mempunyai persamaan, yaitu sama-sama bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara hadis nabawi dan qudsi dapat dilihat dari segi penisbatannya. Hadis nabawi dinisbatkan kepada Rasulullah SAW dan diriwayatkan dari beliau sehingga dinamakan hadis nabawi. Sedangkan hadis qudsi diceritakan serta diriwayatkan dari Rasulullah SAW dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh hadis qudsi, qala Rasulullah SAW fi ma yarwihi an rabbih. Rasulullah telah bersabda sebagaimana yang diterima dari Tuhannya. Qala Rasulullah SAW, qala Allahu azza wa jalla. Rasulullah SAW telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Lanjut. Perbedaan hadis dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan Allah lewat malaikat Jibril secara lengkap berupa lafaz dan sanadnya, sedangkan hadis berasal dari Rasulullah sendiri. Membaca Al-Quran hukumnya adalah ibadah dan sah membacanya di dalam salat, sementara tidak dengan hadis. Keseluruhan ayat Al-Quran diriwayatkan oleh Rasulullah secara mutawatir, yaitu periwayatan yang menghasilkan ilmu yang pasti dan yakin konetiknya pada setiap generasi dan waktu. Maka nas-nas Al-Quran bersifat qat as-subut. Hadis sebagai besar bersifat ahad dan zani al-wurud, yaitu tidak diriwayatkan secara mutawatir. Kalaupun ada, hanya sedikit sekali yang mutawatir, lafaz dan maknanya sekaligus. Memiliki hukum dasar yang isinya pada umumnya bersifat muzmal dan mutlak, sedangkan hadis sebagai praktisnya. Lanjut. Beberapa istilah dalam ilmu hadis. Muttafaq alaih, disepakati atasnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sumber sahabat yang sama, dikenal dengan hadis Bukhari dan Muslim. As-saba'an,
Berarti tujuan perawi yaitu Imam Mahdi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Turmizi, Imam Nasai, Imam Ibnul Majah. As-Sittah, maksudnya 6 perawi ini, yaitu mereka yang tersebut di atas selain Ahmad bin Hambal, Imam Ibnul Majah. Al-Hasanah, Al-Hamsah, maksudnya 5 perawi, yaitu mereka yang tersebut di atas selain Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Arba'ah, maksudnya 4 perawi, yaitu mereka yang tersebut di atas Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim. At-Salasah, maksudnya 3 perawi, yaitu mereka tersebut di atas selain Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Ibnu Majah. Lanjut. Kita kitab hadis. Kita kitab yang memuat hadis sahih antara lain Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Mustadrak Al-Hakim, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khazimah, Sahih Ibnu Huzaimah. Kita kitab yang mengandung hadis hasan antara lain Jami' at-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan ad-Daruqutni. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.